Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya yang sudah menonton di channel Warisan Leluhur Indonesia, pastikan teman-teman semuanya jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan buat teman-teman semuanya, saya mohon komenlah yang baik teman-teman ya. Agar kita melihat yang namanya sifat manusia ya, karena perkataan kamu yang akan dinilai. Jadi buat teman-teman semuanya, jika misalkan channel ini kurang baik untuk teman-teman semuanya yang menonton, tidak apa-apa nggak ditonton teman-teman. Saya cuma ingin berbagi, mengeksplor lokasi hal-hal yang mistik teman-teman. Nggak ada hal-hal untuk menjatuhkan atau menyakiti orang lain teman-teman ya. Dan buat teman-temanku semuanya, saya sapa dulu buat sahabat saya Faul Hendrawan dan sahabat saya TIJ yang ada di Aceh, dan sahabat-sahabatku semuanya yang ada di Makassar, Ambon, NTT, Kupang, Bali, Jakarta, Jawa, khususnya di Surabaya dan Bandung. Semoga teman-teman semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat dari serangan virus COVID-19. Oke teman-teman, jadi hari ini saya cuman berbagi sedikit informasi atau sedikit sejarah ya tentang adanya keris yang ada di Nusantara ini. Biar teman-teman tahu, atau biar anak cucu kita tahu nantinya kalau leluhur kita itu memiliki berbagai macam jenis keris ya yang harus kita tahu. Nah, yang pertama kita lanjut aja, yaitu keris Empu Gandring ya. Mungkin teman-teman semuanya sudah mendengar ya yang namanya keris Empu Gandring itu kayak apa. Mungkin teman-teman kan lebih pintar lah daripada saya, tapi saya cuma berbagi sedikit aja ilmu buat teman-teman semuanya yang mau menerimanya apa yang saya sampaikan malam ini. Lanjut ya, yang pertama itu keris Empu Gandring. Nah, mungkin teman-teman kan tahu ya keris Empu Gandring itu keris apa ya. Ini saya juga mengambil di internet teman-teman ya, karena saya juga masih belajar juga tentang sejarah-sejarah keris yang pernah ada di Nusantara ini. Yang pertama, lanjut aja ya, keris Empu Gandring. Jadi pusaka keris Empu Gandring ini terbentuknya Kerajaan Singasari. Pembuatannya itu Empu Gandring ya. Jadi udah disebutkan di situ keris Empu Gandring. Nah, keris Empu Gandring ini setahu saya secara pribadi ada juga bermacam-macam log ya. Log itu kayak gini. Ada yang 12 log, ada yang 11 log, 13 log, ada juga yang 7 log, 5 sampai 3 ya. Jadi keris Empu Gandring ini dulu dibuat oleh Empu Gandring sendiri, pesanan dari Ken Arok. Mungkin teman-teman kan tahu ya sejarah Ken Arok ya. Yaitu berdirinya Kerajaan Singasari. Jadi keris Empu Gandring ini dibuat oleh Empu Gandring, pesanan dari Ken Arok pada masa Kerajaan Singasari. Namun keris ini hilang karena banyak sekali yang mencari keris ini ya, para pendekar zaman dulu. Karena Ken Arok ini juga dikutuk oleh pemilik keris yang namanya kakek Empu Gandring ya. Karena kenapa? Karena Ken Arok ini membunuh Empu Gandring atau yang disebutnya Empu Supoh waktu itu ya. Jadi seorang empu yang terkenal sangat sakti mandraguna yaitu Empu Gandring. Ken Arok menerima pesanan ya dari karena waktu itu
kerajaan Singasari ini, kalau saya nggak tahu sejarah, kalau saya ingat sejarahnya, kenapa Ken Arok ini memesan keris Empu Gandrin, karena pada masa itu, pada masa kerajaan Singasari ini, banyak sekali yang ingin menjatuhkan kerajaan Singasari waktu masa itu ya. Saya lupa juga tahun berapa itu. Namun karena Ken Arok ini membunuh yang bernama Empu Gandrin atau kakek Empu Gandrin, maka dikutuklah Ken Arok 7 turunan. Jadi keris ini secara pribadi sampai sekarang tidak ditemukan. Ada yang mengatakan kembali ke langit, ada yang mengatakan kembali ke asalnya ya. Jadi kita nggak tahu. Terus yang kedua, keris pusaka setan kobar. Nah, mungkin teman-teman kan pernah mendengar ya keris pusaka setan kobar. Jadi keris pusaka ini dibuat oleh Empu Supoh Mandagari, seorang pemimpin yang berasal dari Tuban. Dalam sejarahnya Empu Supoh memeluk agama Islam dan berguru untuk Sunan bernama Sunan Ampel. Keris ini sebelumnya diberi nama Bronggot Setan Kobar. Dibuat pada awal kerajaan Islam Demak Bintaro di Jawa Tengah. Jadi saya petik dari sininya, keris pusaka setan kobar ini dibuat oleh Empu Supoh Mandagari ya, seorang pemimpin yang berasal dari Tuban ya. Tapi seorang empu ini yang membuat keris pusaka setan kobar ini beragama Islam. Jadi dia beragama Islam, dia belajar dari Sunan Ampel, teman-teman. Nah, dalam keris ini diberikan kepada Syekh Jabar Sodikin atau Sunan Kudus dalam perjalanannya, lalu kemudian diberi lagi kepada Arya Kamandano. Arya Kamandano ya. Ya, mungkin cuman seperti itu aja ya dari penjelasan saya tadi. Yang kedua yaitu keris setan kobar ya. Yang ketiga itu keris pusaka Naga Sasra Sabuk Inten atau Nogososro ya. Nogososro ini juga lognya ada 13. Ada 13 log. Terus ada 11, 9 ya. Jadi keris itu pasti lognya ganjil, teman-teman. Keris pusaka Naga Sasra dan Sabuk Inten adalah dua benda pusaka peninggalan Raja Majapahit. Naga Sasra atau Nogososro adalah nama salah satu dapur bentuk keris luk 13. Nah, jadi 13 ya. Dan ada pula yang luknya menyetujui 9 dan 11, sehingga menyebut nama dapur ini harus ditambah dengan jumlah luknya. Jadi keris Nogososro ini yang Sabuk Inten ya, mungkin teman-teman sudah melihat ya keris Nogososro itu seperti apa bentuknya. Jadi secara pribadi saya juga banyak peninggalan pusaka ya, kayak keris, kayak keris Naga Geni, keris Nogososro. Karena Nogososro itu kan ada keris Nogososro dan ada juga keris Sabuk Inten, jadi digabung menjadi 2, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman punya ide, silakan aja sampaikan ke saya. Nanti saya akan buat videonya seperti apa, menjelaskan seperti apa ya tentang sejarah apa gitu. Oke teman-teman, mungkin begitu aja penyampaian saya. Semoga teman-teman terhibur, semoga teman-teman menerima apa yang saya sampaikan malam ini.